warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang bersama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya lah sehingga kita dipertemukan dalam forum yang mudah-mudahan bernilai berkah ini. Selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dan teladan bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, salah satu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak untuk sekolah kita, yaitu diseminasi budaya positif di SMA 2 Sopeng. Kebetulan untuk program guru penggerak angkatan 9 ini, sekolah kita diwakili atau mengikutkan peserta 2 orang, yaitu Ibu Nur Fahmi, SPD GR, dan Ibu Finsa Ria Rosain, SPD GR. Nah, sebelumnya mungkin ada pengantar sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif SMA 2 Sopeng. Nah, tentu tujuannya agar memberikan bias atau semacam menularkan budaya-budaya apa yang perlu kita bangun di SMA 2 Sopeng agar terwujud budaya positif dalam lingkungan SMA 2 Sopeng. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak yang mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan pengantar sekaligus membuka acara secara resmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang akan membawakan materi atau sosialisasi. Sosialisasi kadang diartikan seperti diseminasi, padahal ada perbedaan. Nanti akan jelaskan di materi. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita yang kami hormati, alhamdulillah, malah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul tanpa kesusahan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mendengarkan istilah diseminasi sepertinya masih asing, ya, sebagian besar dari anak-anak kita, terutama di kalangan guru-guru juga mungkin ada yang bertanya apa itu diseminasi. Kalau berdasarkan informasi dari Google bahwa diseminasi itu tiada lain adalah pengaplikasian atau pengimplementasian budaya positif di sekolah, di hal yang ramai, ya, termasuk pada sekolah semuanya. Budaya positif apa yang akan diimplementasikan seperti disiplin. Saya lihat ada di situ budaya positif yang akan diterapkan di sekolah secara menyeluruh, ya, baik anak-anak maupun bapak ibu guru. Dan banyak hal lain lagi yang terkait dengan budaya positif yang akan dijelaskan nanti oleh yang akan membawakan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, insyaallah acara ini akan berlangsung satu hari, ya. Mudah-mudahan kita dapat semua mengikutinya dengan baik sampai selesai. Insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Bila harapan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini atau acara diseminasi budaya positif SMA 2 Sopeng
dinyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi acara telah dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu masuk ke diseminasi atau pengembangan materi yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua, utamanya mungkin yang masih muda seangkatan saya atau yang di bawah-bawah saya, utamanya untuk ikut aktif dan mendaftar menjadi calon guru penggerak yang memenuhi syarat. Mungkin itu budaya positif yang pertama yang perlu dibangun dulu agar yang masih muda bisa mendaftar jadi calon guru penggerak. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Insa Ria Rosalin, SPDGR, untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif untuk SMA Negeri 2 Sumber ini. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari dulu secara teoritis, ya, secara teori apa itu nanti. Apa-apa saja di sana yang harus kita terapkan di sekolah kita tentang budaya-budaya positif. Sebelum masuk ke materi yang disiplin positif, yang pertama kali ada 3 pertanyaan kemarin di sini yang sudah kami buat. Di sana ada 3 pertanyaan kemarin, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Menurut Bapak Ibu guru semua, setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Nomor 1 dijawab dengan jawaban setuju. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang kedua dijawab juga dengan setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Semua dijawab oleh Bapak Ibu guru dengan setuju. Nanti setelah kita mempelajari teori-teori tentang disiplin positif, barulah bisa merevisi kalau ada jawaban yang menurut Bapak Ibu di situ kurang tepat. Next. Yang pertama adalah materi kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada kata disiplin di situ. Jadi disiplin, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Kemudian ada lagi makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu berdasarkan dari buku yang ada di modul guru penggerak kami. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Kemudian ada lagi di situ, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk
mendapatkan kepatuhan. Jadi di dalam kalimat ini ada kecenderungannya, yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Lalu masih ada hubungannya dengan disiplin positif. Kita harus mengenal dahulu nilai-nilai kebajikan universal yang sepatutnya atau selayaknya juga harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari suatu individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bangsa, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu pastinya memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang kita yakini, maka tentunya motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri pasti akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosen 1998. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila? Jadi, karena memang profil pelajar Pancasila ini suatu elemen yang harus dicapai anak di saat kurikulum merdeka ini, maka kita harus tahu nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam setiap anak dan masuk ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Next. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi sebenarnya sebelum menerapkan disiplin positif itu sendiri di sekolah kita, banyak teori yang harus kita kaji. Jadi tidak langsung kita misalkan mendisiplinkan anak dengan kamu harus datang ke sekolah tepat waktu, misalnya dengan kata-kata yang seperti itu. Di balik semua itu ada teori yang harus kita pelajari supaya disiplin positif itu sendiri dapat kita terapkan di sekolah kita, dan bagaimana kita merangkul para peserta didik kita supaya memiliki niat untuk memperbaiki disiplinnya itu dari dalam dirinya. Jadi masuk ke motivasi intrinsik tadi. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi jika ada pertanyaan seperti itu, berarti dia melaksanakannya atau melakukan disiplin itu masih berupa motivasi eksternal. Jadi
motivasinya itu masih dari luar dirinya sendiri. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi misalkan ada anak didik kita atau peserta didik kita yang mau melakukan disiplin itu, misal hanya ingin mendapatkan pujian dari gurunya, hanya ingin karena dia tidak mau dihukum, berarti itu mereka motivasinya masih dari motivasi eksternal, dari motivasi luar dirinya. Nah, di sini yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika sudah satu tingkatan lagi, peserta didik kita untuk menghargai dirinya sendiri, di dalam benaknya atau di dalam hatinya pasti akan memiliki suatu pertanyaan yang ada, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi di dalam hati para peserta didik kita sudah ada suatu pertanyaan, saya akan menjadi apakah jika saya tidak melakukan kegiatan itu. Berarti itu mereka sudah satu tingkat. Jadi satu tingkat motivasinya sudah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk membentuk para peserta didik kita melakukan suatu kegiatan disiplin positif itu harus dari motivasi dalam dirinya sendiri, tanpa disuruh oleh bapak ibu gurunya, tanpa mengharapkan pujian dari bapak ibu gurunya, tanpa ingin menghindari misalkan hukuman dari bapak ibu gurunya. Lanjut. Nah, di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ada petikan kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka pada tahun 2013. Jadi merdeka itu bukan hanya ingin terlepas dari perintah, tetapi sudah bisa membuat perintah untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksud merdeka menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konsepsi keteladanannya. Lanjut. Nah, ini ada kata dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan sebuah hukuman. Jadi Bapak Ibu guru di sini bisa membaca, kemudian memahami dan menarik kesimpulan bagaimana tentang, misal selama ini kalau kita sudah memberikan suatu penghargaan di dalam kelas pada waktu mengajar kepada para peserta didik kita, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memerintah atau membujuk. Dorongannya masih dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan ini antara lain menurut Al-Kiponnya tahun 1993. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada peserta didik di dalam kelas itu, ada dampaknya yang bisa dirasakan jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi di sini saya jelaskan maksudnya. Maksudnya untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu, jadi penghargaan itu efektif jika kita memberikannya dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan
seseorang untuk melakukan sesuatu itu tapi dalam jangka waktu pendek. Namun, jika penghargaan itu diberikan, jika penghargaan itu menurut kita ingin memberikan jangka waktu yang panjang, penghargaan itu tidak efektif karena pastinya orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang kita berikan. Jadi mau tidak mau nanti pasti akan meminta lagi dan meminta lagi, menimbulkan suatu ketergantungan. Lanjut, belum. Penghargaan juga bersifat menghukum. Mengapa penghargaan itu bersifat menghukum? Penghargaan itu bersifat menghukum karena di dalam penghargaan ini sebenarnya tidak efektif bagi kita. Jika misal ada sistem yang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan, yaitu ada sistem rankingan di dalam pembelajaran kita. Sebenarnya itu tidak efektif dan menimbulkan suatu rasa menghukum. Kenapa? Jika ada peserta didik kita yang mendapatkan peringkat 1 misalnya ya, kalau peringkat 1 itu pasti rasa bahagia ya yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Namun jika ada peserta didik kita misalnya yang mendapat peringkat paling tidak 15 lah yang terakhir, itu di situ pasti akan ada rasa seperti dia terhukum. Jadi terhukum oleh ranking itu karena merasa ternyata saya masih mendapatkan ranking sekian. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi saya baca ini dari modul, ada sebuah riset dalam sebuah percobaan. Ada sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun. Kemudian diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Kemudian beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang oleh gurunya. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak diberikan uang karena mereka salah memberikan jawaban. Berarti dari hasil riset tersebut, anak laki-laki yang diberikan atau dibayar dengan uang tersebut membuat lebih banyak kesalahan, karena sebenarnya gambar tadi kan hampir sama gambarnya hampir sama. Mereka menjawab dengan jawaban yang benar juga, tetapi karena ada yang lebih dulu menjawab, akhirnya dialah yang diberikan uang oleh gurunya. Itulah, disitulah kenapa penghargaan itu mengurangi ketepatan ketika diberikan kepada para peserta didik kita. Kemudian yang keempat, slide sebelumnya. Ya, yang keempat itu penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Penghargaan tidak efektif karena dalam suatu peristiwa yang diinginkan atau yang dibuat akan ada suatu persyaratan. Jadi hanya jika kamu melakukan itu maka akan mendapatkan penghargaan. Lalu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus-menerus harus memberikan penghargaan itu. Jika dia tidak diberikan penghargaan itu, dia tidak akan melakukan apa
yang kita suruh. Itulah dinamakan penghargaan tidak efektif. Selanjutnya yang kelima adalah penghargaan akan merusak suatu hubungan. Apa di sini maksudnya? Ada misal di dalam kelas kita ada seorang anak yang mampu menjawab pertanyaan kita. Kemudian kita berikan dia penghargaan. Misal kita berikan itu gula-gula, atau kita berikan dia itu cookies kah, atau kita berikan uang. Nah, sedangkan anak yang lain yang tidak bisa menjawab pertanyaan kita, tidak kita beri penghargaan itu, secara otomatis akan muncul rasa iri pastinya kepada anak yang sudah kita beri penghargaan. Hanya di sini disebutkan bahwa penghargaan merusak hubungan. Next. Kemudian yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Apa itu penghargaan menurunkan kualitas? Ketika seseorang diberikan suatu penghargaan, apa yang dia kerjakan itu sebenarnya karena tidak muncul dari keinginan di dalam dirinya sendiri, secara otomatis sebenarnya tidak ada kualitas di dalam seseorang melakukan kegiatan yang kita suruh tadi. Jadi dia hanya ingin melakukannya karena kita berikan penghargaan itu. Jadi disitulah kualitas dari kegiatan yang dilakukan orang tersebut tidak betul-betul dari dalam diri sendiri, ya, karena masih ada dorongan eksternalnya, keinginannya untuk mendapatkan penghargaan itu. Itulah penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Peserta didik kita tidak akan semakin kreatif jika kita terbiasa memberikan dia penghargaan. Karena hanya ingin mendapatkan penghargaan itu, jadi dia kreatif hanya ingin mendapatkan hadiah dari guru, hadiah dari bapak ibu guru. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang sudah pernah saya katakan di sebelum-sebelumnya tadi, yang namanya penghargaan itu sulit sekali untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik, karena mereka sudah terbiasa diberikan sesuatu yang membuatnya senang, yaitu berupa penghargaan. Jadi ketika melakukan, saya ingin melakukan misalkan membersihkan kelas, saya ingin mendapatkan itu gula-gula dari ibu guru itu, saya ingin mendapatkan es misalkan, es dari ibu guru itu. Makanya dia melakukan apa yang menjadi keinginannya itu tadi bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motivasi intrinsiknya. Jadi lebih ke motivasi eksternalnya. Nah, ada di sini yang namanya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi apresiasi yang kita berikan atau pengakuan yang kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, berilah apresiasi atau pengakuan secara khusus. Yang kedua, berilah pengakuan atau apresiasi secara pribadi. Kemudian yang ketiga, berilah pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya murid yang bisa menjawab, tidak hanya murid yang pandai, semua murid harus kita berikan apresiasi. Lalu yang keempat, berilah pengakuan atau apresiasi itu secara konsisten. Jadi secara konsisten kita berikan apresiasi kepada para peserta didik kita. Dan yang kelima,
fokuslah untuk memberikan apresiasi tersebut kepada prosesnya. Jadi proses ketika dia melakukan sesuatu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Lanjut. Jadi yang namanya penghargaan itu tidak penghargaan itu tadi kan memang sepatutnya tidak kita lakukan di dalam kelas. Jadi yang lebih efektif tadi adalah dalam bentuk apresiasi. Lalu di sini ada tindakan guru. Jadi manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi? Kita lihat yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Jadi karena dia terlambat sekolah, jadi disuruh menulis 100 kali ya, saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jawab Bapak Ibu guru. Ada yang menjawab dengan jawaban hukuman. Nanti kita lihat. Jadi yang kedua ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat datang ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Konsekuensi. Yang kedua dijawab dengan konsekuensi. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Tidak jawabannya. Jadi yang nomor 1 itu adalah hukuman. Yang nomor 2 juga hukuman. Yang nomor 3 adalah hukuman. Yang masuk konsekuensi di situ adalah nomor 4, nomor 5, kemudian nomor yang terakhir. Bedanya apa sekarang hukuman dengan konsekuensi? Next slide. Ini kita lihat. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apakah itu? Yang pertama, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada dirinya. Sedangkan konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi dengan kejadian itu anak-anak bisa merasa di dalam hatinya itu merasa tersakiti sangat lama. Itulah namanya hukuman. Kalau konsekuensi, rasa nyaman tidak anak, rasa tidak nyaman pada anak itu hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi sudah setelah diberi konsekuensi, setelah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Tetapi kalau di dalam hatinya anak itu masih merasa sangat di dalam hatinya merasa tersakiti ya, itu yang namanya hukuman. Kemudian anak akhirnya akan menjadi membenci kedisiplinan karena diberikan suatu hukuman. Sedangkan di dalam konsekuensi anak akan lebih menghargainya. Lalu di dalam hukuman ada unsur paksaan. Jadi di situ ada unsur paksaan. Karena sebenarnya harus. Jadi akhirnya ada unsur paksaan di situ. Kalau konsekuensi, jadi ada stimulus, kemudian ada tanggapannya. Lanjut, mendorong anak, hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Ada itu misalkan anak yang merasa dihukum oleh gurunya, akhirnya dia merasa sangat bersalah sekali. Bisa jadi besoknya dia tidak masuk ke sekolah. Ada itu biasa kita temui misalkan di tingkat sekolah dasar, karena mereka di sana fasenya kan
masih fase-fase ya. Kalau anak SMA, SMP itu sudah sedikit ada kedewasaan di dalam dirinya. Kalau anak SD kan biasanya kalau tidak apa yang disuruh oleh bapak ibu gurunya itulah yang akan dipatuhinya. Kemudian untuk hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk. Sedangkan konsep dirinya yang terbentuk akan lebih baik. Lalu, di dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasa kalau misalkan kita temui anak-anak yang berbohong, itu biasanya mereka takut akan diberi hukuman. Akhirnya menyembunyikan kesalahannya dengan cara berbohong atau membuat alasan yang di luar nalar. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi, hukuman di situ anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian merasa diasingkan tetapi untuk sementara waktu saja. Jadi ini disebut dari buku Restitution yang ditulis oleh Diane Bosendel, 5 Positions of Control. Ada di sana hukuman dari identitas gagal. Kemudian kalau identitasnya sukses, nanti akan terbentuk suatu kedisiplinan yang dilakukan melalui konsekuensi maupun restitusi. Jadi kalau konsekuensi di sini itu dia masih netral. Kalau yang hukuman tadi kan negatif ya. Kalau konsekuensi di sini masih netral pembentukan karakternya. Nah, baru kalau yang restitusi ini akan membentuk peserta didik kita yang memiliki disiplin positif. Jadi bisa dibaca di situ Bapak Ibu guru. Jika identitas gagal itu karena suatu hukuman, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk peserta didik kita dalam jangka waktu panjang. Jadi korban mendapatkan keadilan, kemudian murid akan merasa tersakiti. Ada perilaku pasif agresif yang meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan jika murid merasa takut. Secara otomatis karena selalu mendapatkan hukuman, pasti peserta didik akan merasa takut. Nah, di situ akhirnya apa yang menjadi keinginan kita untuk membentuk disiplin positif itu tidak akan berjalan dengan baik. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi tidak dia lakukan disiplin tersebut di luar lingkungan belajarnya, hanya dia lakukan di lingkungan belajarnya. Lalu peraturannya adalah kamu harus, jadi di situ ada kata harus yang mengharuskan. Yang terakhir, murid atau anak akhirnya akan membenci peraturan. Nah, kalau untuk pembentukan disiplin positif, jika kita melakukan restitusi ya, karena konsekuensi di sini masih bersifat netral. Yang akan membentuk disiplin positif itu nanti pada ujungnya adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah pilihan. Jadi restitusi tadi adalah suatu tawaran. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang.
korban akan mendapatkan ganti. Lalu murid atau anak akan mendapatkan penguatan dari proses restitusi tadi. Masalah akan terpecahkan. Murid akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ini yang paling penting. Karena proses restitusi tadi diharapkan peserta didik akan membentuk karakter disiplin positifnya itu dari dalam dirinya. Secara otomatis dia akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap setiap apa yang akan dilakukannya. Lalu fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, jadi tidak dalam jangka waktu yang pendek. Kata-kata apa di dalam restitusi ini yang nanti bisa kita terapkan di sekolah kita? Yang pertama, ada apa yang kamu yakini. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir, dengan restitusi ini, murid atau anak akan lebih menghormati dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi, dengan dengan melakukan kegiatan restitusi, diharapkan nanti para peserta didik kita akan melakukan disiplin positif di sekolah ini dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tidak karena disuruh oleh bapak ibu guru, juga karena tidak ingin mendapatkan suatu pujian atau suatu penghargaan dari bapak ibu guru maupun kepala sekolah. Nanti pertanyaannya bisa di akhir. Ada nanti Pak sesi pertanyaan. Ya. Selanjutnya untuk materi yang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Ibu Eni. Silakan Ibu Eni. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan materi dari Ibu Binsa tadi, jadi sudah dipaparkan tadi dari Ibu Binsa mengenai disiplin positif. Saya akan melanjutkan ke kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, jadi saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apa sih itu sepakat? Apa yang kita pahami tentang sepakat? Iya, setuju. Jadi ada persetujuan dari kedua belah pihak. Iya, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin deal ya. Iya, jadi kita memberikan pernyataan kemudian disepakati oleh orang lain. Nah, kita ke kesepakatan kelas. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini kita sudah mengaplikasikan kesepakatan kelas di kelas yang kita ajar? Sudah. Ya, kalau sudah, apa contohnya? Warna buku, sampul. Ya, warna buku. Kemudian apa lagi? Tidak boleh buka HP. Nah, jadi bersih-bersih dulu. ya, jadi Bapak Ibu, kita harus kembali lagi, apakah peraturan itu sama dengan kesepakatan kelas? Jangan-jangan yang kita buat selama ini adalah peraturan, bukan kesepakatan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu idealnya dilakukan di awal semester sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas ini kita harus ambil dulu di awal semester. Kesepakatan kelas itu sebenarnya adalah berisi aturan yang bukan dari guru saja, tetapi harapan dari guru dan harapan dari murid. Iya, jadi selama ini kita itu mungkin hanya mengaplikasikan tentang aturan, seperti kita bilang tidak boleh buang sampah, tidak boleh terlambat,
tidak boleh bukunya harus warna biru. Jadi itu yang pernyataan yang kita buat dan kita tidak menanyakan kepada anak-anak apakah dia nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi kesepakatan kelas itu adalah dia harus berisi harapan guru dan harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap gurunya serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi seperti itu Bapak Ibu makna dari kesepakatan kelas. Ya. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Apakah kesepakatan kelas ini sama dengan keyakinan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu biasa hasilnya jangka pendek, sementara keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran dan efeknya itu bersifat jangka panjang. Ya, bersifat jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya yang paling tepat yang harus kita lakukan setelah kita melakukan kesepakatan kelas, maka akan dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif Bapak Ibu, tidak boleh ada kata tidak boleh, jangan. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa ada kata seperti itu dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita nanti Bapak Ibu mau mempraktekkan bikin kesepakatan kelas, kita bagikan sticky note kepada siswa. Nah, nanti itu dikumpulkan dan akan terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Karena yakin dan percaya, misalnya siswa kita 35 orang, pasti ada 3 sampai 5 orang itu yang memiliki kesepakatan kelas yang sama. Nah, itulah nanti yang akan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus ditempel di kelasnya mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa melihatnya kapan saja dan bisa ketika mereka membuat hal-hal yang bertentangan dengan keyakinannya, maka mereka bisa merefleksi dirinya bahwa saya melanggar keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Lanjut. Jadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Jadi bisa diterapkan oleh mereka. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, jadi curhat pendapat inilah yang sebenarnya kesepakatan kelas. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa mendengarkan secara langsung, kita bagikan saja sticky note kepada anak-anak. Nanti mereka yang curhat di sticky note itu, karena biasanya itu ada juga anak-anak yang malu-malu yang tidak mau menyampaikan pendapatnya secara langsung. Ya, kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus direview, harus direfleksi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu, salah satu mungkin cara yang paling mudah untuk menerapkan budaya positif adalah menerapkan atau melaksanakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kita mulai dari situ dulu. Ya, kita mulai dari situ dulu. Sebelum kita beralih ke level berikutnya. Ya. Jadi itu. Ya. Nah, di sini ada Bapak Ibu contoh peraturan yang saya yakin familiar di sekolah kita. Ya, familiar sekali. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Ya. Kemudian keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi yang kita tulis di situ adalah tanggung jawab. Jadi bukan cuma selalu kembalikan buku ke tempatnya, bisa saja juga selalu menaruh barang-barang sesuai dengan tempatnya. Itu juga adalah tanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, termasuk di situ dilarang membuli. Kan ada aturannya dilarang membuli. Nah, keyakinannya adalah kita harus menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah
sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kan ada di tata tertib, ya. Tapi bisa diubah menjadi keyakinan kelas yang mengatakan menghormati orang lain dan berkomitmen, ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Iya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor atau jangan main bola dalam kelas. Ya, yang kasus baru-baru ini. Nah, jadi keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Karena memang tidak aman kalau ada yang anak-anak yang main bola di dalam kelas. Ya. Nah, itu tadi materi tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebutuhan dasar manusia ini penting dibahas dalam budaya positif? Karena kita tidak bisa mengelak Bapak Ibu bahwa anak-anak itu hampir tiap hari ada tata tertib, ada saja tata tertib yang dilanggar. Ya, di materi budaya positif ketika ada anak-anak yang melanggar aturan, artinya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi atau ingin dia penuhi. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu apa sih kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, jadi kebutuhan dasar kita itu pasti itu yang pertama adalah kita harus bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ya, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ketika ada anak-anak yang melanggar aturan dalam sekolah, artinya di antara 5 ini ada yang ingin dia penuhi. Iya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada contohnya. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu contohnya misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima contohnya. Ini misalnya ada anak-anak itu yang biasanya selalu cari perhatian sama kita, ya toh, selalu angkat tangan, selalu berusaha aktif dalam kelas. Itu artinya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas. Contohnya misalnya dia ingin mencoba hal-hal yang baru dan menarik yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian kebutuhan kesenangan, dia ingin menikmati apa yang dilakukannya. Kemudian penguasaan atas kemampuan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Ya. Nah, kita sebagai tenaga pendidik sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol di dalam sekolah. Ya, jadi kita yang menentukan kita berada di posisi kontrol yang mana. Ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya, guru sebagai penghukum itu biasanya yang dilakukan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian hasilnya itu anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong karena dia tidak takut, karena dia takut dihukum. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, jadi rasa penghargaannya kepada kita itu akan berkurang dan bahkan menghilang ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian murid akan berkata,
nggak marah-marah lagi. Nah, ya jadi ini ketika ada guru sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Nah, jadi ketika ada anak-anak itu yang selalu dihukum, maka dia akan mengulangi terus kesalahannya. Iya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di sini, contohnya misalnya kita berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, atau ibu merasa kecewa karena kamu telah melakukannya. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi kita menanamkan rasa bersalah kepada anak-anak. Ya, jadi nah ini bisa mungkin pernah kita ucapkan, contohnya kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres karena kamu bilang berapa kali ini dikasih tahu, kenapa kamu masih seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, apa dampaknya bagi anak-anak? Dampaknya adalah merasa rendah diri, dan biasa yang keluar dari mereka adalah saya minta maaf, Bu. Ya. Dan mereka akan merasa rendah diri, ya, karena kita memegang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, nah ini posisi kontrol sebagai teman. Mungkin ada beberapa bapak ibu atau tenaga pendidik di luar sana yang menggunakan posisi kontrol ini, apalagi kalau kita mengajar di SMA. Ya, karena kita merasa hampir sepantaran dengan siswa kita. Nah, apa yang biasa keluar? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang biasa keluar itu pernyataannya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ya, biasa kan begitu. Kemudian ingat tidak jadi ya ingat tidak ibu pernah bantu seperti ini, gitu. Ya, jadi itu biasa yang kalimat ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita kayak teman sama anak-anak. Apa dampaknya atau hasilnya bagi siswa itu adalah ketergantungan. Iya, adiktif. Dia akan adiktif atau tergantung kepada gurunya. Iya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Iya. Kemudian biasanya murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Iya, jadi dia menganggap kita sebagai temannya. Iya. Kemudian, nah apa dampaknya bagi murid ketika kita memegang posisi kontrol sebagai teman? Mereka akan lemah dan tidak mandiri atau tergantung sama gurunya. Iya. Dan itu juga adalah hal yang bahaya kalau ada anak tergantung sama gurunya. Nah, sekarang posisi kontrol yang kelima adalah sebagai pemantau. Yang pemantau di sini menghitung dan mengukur. Biasanya kita tanya sama anak, apa peraturannya? Ya. Apa aturannya? Jadi kita tanya sama anak, apa aturannya? Kemudian hasilnya itu siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, mereka akan menyesuaikan diri ketika diawasi, ketika kita memegang posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, kemudian apa yang biasa dikatakan oleh anak-anak? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu biasa pernyataan yang keluar dari siswa kalau kita memegang posisi sebagai kontrol pemantau. Ya, kemudian hasilnya atau dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, itu tadi sudah dibahas sama Ibu Dirsa, dampak dari pemberian penghargaan kepada murid. Ini ada kaitannya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau selama ini kita masih sering memberi reward kepada anak-anak, sepertinya kita menggunakan kontrol sebagai pemantau. Iya, pemantau. Ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Iya, posisi guru, posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bertanya sama anak-anak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang biasanya yang kita katakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya. Kemudian hasilnya itu akan menguatkan pribadi
kontrol sebagai manajer. Karena kita menyerahkan kepada siswa sepenuhnya apa yang harus dia lakukan. Iya. Kemudian selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ya. Kemudian dampaknya pada murid, dia mampu atau mereka mampu mengevaluasi diri, bagaimana caranya dia memperbaiki diri. Ya. Jadi dia akan mengevaluasi dirinya. Bagaimana bisa memperbaiki dia, self skill yang harus dia lakukan. Nah, di antara Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang kita bahas, menurut Bapak Ibu, yang manakah yang paling sering kita lakukan? Ya, ya, posisi penghukum. Ya, nah, sekarang pertanyaannya lagi, di antara 5 posisi kontrol yang mana yang terbaik yang harus kita implementasikan? Ya, posisi kontrol manager. Jadi tidak marah-marah lagi Bapak Ibu, ya, tidak menghukum lagi, dan bahkan tidak memberikan reward. Tapi kita tanya kepada anak-anak, misalnya mereka membuat kesalahan, kita tanya, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu melakukannya? Pasti akan memberikan alasan. Kemudian tanya, kalau sudah bikin keyakinan keras apa yang kamu langgar? Keyakinan keras apa yang kamu langgar? Kemudian kalau sudah dijawab, ditanya lagi, nah sekarang bagaimana caramu untuk memperbaiki situasi ini? Nah, itulah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang paling tepat yang bisa kita lakukan Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Iya. Jangan sebagai penghukum. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau tampilkan contoh, ya, video bisa disimak baik-baik. Nah, berdasarkan video di atas Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh sang guru? Ya, betul. Penghukum. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan apa yang siswa langgar dengan yang diberikan. Jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi adalah hukuman itu adalah yang didapatkan oleh siswa, tidak ada hubungannya dengan tindakan yang dia lakukan. Sementara konsekuensi adalah sesuatu yang diperoleh oleh siswa dan berkaitan dengan yang dia lakukan. Jadi misalnya tadi ini terlambat, itu kan tidak ada hubungannya disuruh lari di lapangan, tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Beda dengan misalnya dia menumpahkan air di ya dan membasahi LKPD-nya temannya, dia harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu adalah konsekuensi. Ya. Jadi tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Kalau kita biasa memberi hukuman, tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Iya, tidak ada hubungannya belum. Tidak ada hubungannya. Ya, jadi kita posisi kontrolnya menghukum. Ya, betul. Nah, sekarang video kedua. Bagian yang ada kaitan sama ibu bisa lagi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu.
Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya, Nah, sekarang video kedua Ibu. Posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu barusan? Ya, posisi kontrol penghukum kah, sebagai teman kah, pemantau kah, atau manajer kah? Manajer. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, video yang kedua ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kenapa? Yang pertama tadi menanyakan aturan apa yang kamu langgar. Kemudian dia memberikan konsekuensi yang tepat atas apa yang dilakukan. Dia tidak menanyakan kepada anak-anak, toh? Ya, dia langsung memberikan. Nah, sekarang kamu tinggal di kelas 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, sekarang video ketiga. Jelas. Pertama sih. Ya, jadi kasusnya sama semua Bapak Ibu, terlambat. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya Bu. Baik, kalau melalui pembicaraan ini di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aten adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Ren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas untuk belajar. Ini Bu, kenapa sih ada hukuman terlambat? Jadi kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu guru tadi? Ya, manajer. Jadi kita menggiring siswa untuk menyelesaikan sendiri masalah yang dia lakukan. Ya, ya. Iya, ada pemantau tadi Pak. Ada pemantau tadi. Kalau pemantau tadi Pak, kita yang menentukan konsekuensi untuk anak-anak. Sementara kalau manajer kita menanyakan kepada anak-anak apa solusi dari yang perbuatan yang dia lakukan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya, jadi mungkin ini bisa diaplikasikan Bapak Ibu, terutama yang guru-guru pikir di depan. Kalau ada anak-anak yang terlambat, kan sekarang sudah tidak terlalu banyak, paling 3-5 orang. Itu bisa kita identifikasi Bapak Ibu dengan menanyakan hal-hal seperti itu. Apalagi anak-anak yang hampir tiap hari terlambat. Ya, ini bisa ditanyakan seperti ini. Dan kita bisa mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rita, restitusi tentang pengertian restitusi. Apa hubungannya segitiga restitusi dengan posisi kontrol yang baru kita bahas? Ketika sang guru menempatkan dirinya
bisa dilakukan yaitu tahapan segitiga restitusi. Ya, jadi ketika kita ingin mengimplementasikan itu posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah langkah yang paling tepat. Ya, langkah yang paling tepat untuk posisi kontrol sebagai manajer ini. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, apa itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi karena dia merasa gagal, menstabilkan identitas ini kita mengubah mindset itu menjadi positif terhadap dirinya. Contoh-contohnya, kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga biasa melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Kita berusaha menstabilkan identitasnya. Kita juga bisa mengatakan tidak ada orang yang sempurna. Semua pasti punya salah, termasuk ibu guru juga pernah berbuat kesalahan. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Iya. Nah, itu juga kita bisa katakan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi silakan dibahasakan Bapak Ibu sesuai dengan kultur budaya kita yang ada di Sopeng. Ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kepuasan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi ketika ada anak-anak yang melanggar, ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Ya, seperti itu. Nah itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita identifikasi. Nah di tahap validasi kebutuhan kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya? Atau apa yang penting bagi kamu? Yang paling sering kita lakukan adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Ya, jadi kita tanyakan alasan sama anak-anak. Jangan langsung pokoknya bilang kamu malas, kamu gini, kamu memang begini, kamu memang begini, seperti itu tidak boleh. Kita harus menanyakan apa alasannya. Ya. Lanjut. Nah, yang terakhir langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menanyakan keyakinan? Jadi di bagian ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi apa yang kita harus tanyakan sama anak-anak atas perbuatanmu tadi, keyakinan keras apa yang kamu langgar dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, di bagian inilah kita tanya sama anak, sebenarnya bahasa kasarnya mau kamu sebenarnya apa sih? Ya, ya, tapi kita menyampaikannya dengan kedua jalan guru penggerak kita. Nah mungkin ada yang perlu diperjelas oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan materi yang dibawakan tadi. Kami buka untuk setiap pemateri hanya 2 pertanyaan. Mungkin begitu, 2 pertanyaan masing-masing. Oh semuanya hanya 2. Ya, 2 orang untuk ya. 1 orang lagi bisa dari perempuan ya Ibu Ati dan Bapak Syul Tamam. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Mohon saya terlalu kali kalau berpendapat banyak yang saya simak tadi, terutama bagaimana melayani anak yang sangat terlambat. Tadi sering terjadi di sekitar kita di sekolah kita. Tadi kurang paham tidak yang disampaikan tadi Mas Dewi, tetapi
ada sedikit yang mengganjal di hati saya yang sebetulnya berkaitan dengan penanganan siswa dalam hal mengalami kesalahan. Begini, andaikan kita melakukan kesepakatan, katakanlah kesepakatan itu di kelas. Misalnya ada kesepakatan di kelas, kalau terlambat masuk maka sanksinya seperti ini. Apa bisa disepakati atau tidak? Dan ternyata dari komunikasi antara guru dengan siswa itu ada kesepakatan. Ya, katakanlah kalau terlambat besok lusa saya masuk, maka saya akan melakukan seperti ini. Ya. Nah, ternyata ada terbukti nyata bahwa ada yang terlambat, maka kesepakatan itulah yang dilakukan. Bagaimana posisinya dengan kaitannya yang disampaikan tadi? Terima kasih. Ya, langsung Ibu Asriati. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ya, sangat bagus sekali. Saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Pak Sam. Karena Bapak mungkin tidak dapat tadi materi kesepakatan kelas. Jadi, ya betul Pak. Jadi posisi kontrol itu bisa dilakukan ketika ada kesepakatan sebelumnya Bapak. Jadi kita idealnya sebenarnya kita membuat itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal semester sebelum kita memulai pembelajaran. Iya. Jadi kemudian ketika misalnya tadi Bapak bilang kalau terlambat 15 menit kamu harus apa? Kalau itu disepakati Pak, jadi itu harus dilakukan. Ya, itu harus dilakukan Pak, karena itu sudah menjadi kayak kesepakatan kelas. Kembali definisi kesepakatan kelas adalah harapan guru dan harapan murid. Iya, jadi harapan guru dan harapan murid. Ketika cuma kita guru yang bilang begini, kalau kamu terlambat, kamu harus berdiri di depan selama 1 jam pelajaran. Itu adalah aturan Pak. Tapi ketika kita bertanya sama anak-anak, kalau kamu terlambat 15 menit, apa yang kamu lakukan? Nah, misalnya saya Bu, saya akan berpidato bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau itu yang mereka sepakati, maka itulah yang harus terjadi Pak. Intinya ketika kita sepakat sama anak-anak, maka kita harus melakukannya. Jadi kalau terlambat ya apa yang harus dilakukan? Intinya itu Pak, harus sepakat dulu. Ya, sepakat dulu. Kesepakatan kelas dulu yang kita mau bikin. Ya, bagaimana Pak? Apa kaitannya itu konsekuensi dengan materi? Oh, iya. Iya. Hukuman itu Pak beda dengan konsekuensi. Ya. Kalau yang Bapak bilang tadi kan sudah sepakat, artinya itu adalah konsekuensi Pak yang jalan. Iya. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak-anak berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat itu adalah konsekuensi Pak. Iya, tidak perlu ditanya Pak, karena kita sudah sepakat sebelumnya. Ya, betul. Nah, kalau hukuman Pak tidak ada kesepakatan atau tidak ada deal sebelumnya. Langsung saja datang, kamu terlambat berdiri di situ 10 menit. Nah, itu adalah hukuman karena kita tidak melakukan kesepakatan dengan anak-anak. Iya, dan tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Iya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana Pak? Ya, ya, ya terima kasih.
untuk pertanyaan kedua dari Mas Yanti, saya coba menjawabnya. Jadi di sini tadi ada kata penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian Bu Yanti bertanya, bagaimana kalau kita misalkan kita melakukan kuis di dalam kelas, lalu penghargaan seperti apa yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak pada saat itu? Nah, saya ingin menjawab, jadi apresiasi yang kita berikan kepada anak-anak pada waktu itu bisa berupa acungan jempol. Seperti ini saja. Ya. Jadi jangan biasakan memberi apresiasi kepada anak itu berupa suatu barang. Karena akan menjadi suatu ketergantungan. Jadi anak akan bergantung dengan penghargaan yang diberikan kepadanya. Seperti itu kalau berupa barang, misalkan uang, misalkan gula-gula, ataupun barang yang lain. Jadi cukup diberikan apresiasi berupa acungan jempol seperti ini. Iya, atau tepuk tangan, aplaus seperti itu bisa. Lama-lama pasti nanti anak-anak karena sudah terbiasa kan diberi barang, secara otomatis waktu saya nanti ada kuisnya Bu Askianti, saya harus begini karena saya akan mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi kita masuk itu Bu, biasanya anak-anak itu langsung bertanya. Ya, itu ada kan? Ya, ada kan? Jadi motivasinya tidak muncul dari dalam dirinya sendiri karena faktor diberi hadiah tadi. Seperti itu bahasa. Kita harus manusia materialis. Betul. Melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Terima kasih. Seperti itu mungkin Mbak Yanti. Ya, sama-sama. Iya, saya juga memberi tambahan sedikit. Saya sudah pernah melakukannya. Misalnya ini Bapak Ibu yang tata tertib anak-anak dengan rambut ceper 2. Itu sebelum kita samaratakan itu anak-anak, misalnya dicukur di sekolah. Ada beberapa itu anak atau siswa di kelas yang memang model rambutnya selalu pendek. Jadi biasa itu saya apresiasi di kelas 12 MIPA 4 kalau tidak salah. Ada namanya Ramdhani di situ. Itu rambutnya tidak peduli tanggal. Jadi maksudnya mau awal bulan mau akhir bulan modelnya tetap sama, ceper 1 malah. Jadi kadang itu Bapak Ibu ketika saya mengabsen, saya lihat mukanya, saya mengatakan wah Ramdhani bagusnya rambutnya rapi. Ya, mungkin teman-temannya yang lain bisa mencontoh karena ini adalah contoh yang baik. Jadi saya biasa kasih apresiasi itu sama Ramdhani. Kalau ada Ramdhani itu 12 MIPA 3, yang 12 MIPA 4 itu Sawal al-Suhrum. Nah, Sawal al-Suhrum itu juga begitu rambutnya, tidak pernah panjang. Jadi saya kala itu bilang, wah Sawal ini bagusnya rambutnya. Apalagi kalau teman-temannya yang lain panjang semua, saya katakan, bisa mungkin dicontoh ini nak, rambutnya Sawal ini sudah bagus sekali sesuai dengan aturan. Jadi seperti itu. Memang sangat sulit untuk mengembangkan budaya positif kalau kita tidak memulai sejak atau kita tidak memulai dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana caranya mengaplikasikan budaya positif ini, ya kita mulai dari hal-hal kecil. Yang hal-hal kecil yang kita pahami dan bisa kita lakukan. Ya. Mulai seperti itu saja Bapak Ibu. Insya Allah budaya-budaya positif yang akan kita lakukan akan meningkat dari waktu ke waktu. Ya, levelnya akan bertambah dari waktu ke waktu. Iya. Siapa tahu masih ada ini satu kesempatan. Masih ada mungkin dari teman-teman guru yang mau ditanggapi atau diperjelas, atau sudah jelas semua mungkin. Nah. Jadi mungkin sudah jelas semua. Jadi melalui kesempatan ini mohon izin. Oh ya saya. Ini sebenarnya bukan merupakan pertanyaannya, cuma saya tadi mengaitkan dengan pemberian penghargaan. Artinya jangan memisahkan anak-anak
artinya supaya dia betul-betul melakukan sesuatu karena dari dalam diri. Saya cuma menekan diri seperti teman kita, saudari kita yang 2 orang yang di depan, dia mengikuti jalur guru penggerak itu karena dari dalam diri, artinya tidak mengharapkan apa-apa, namanya jabatan atau artinya ada yang lain, artinya seperti itu. Artinya harapan saya itu supaya teman-teman adik-adik semua supaya bisa mengikuti mereka. Itu dia dari saya. Jadi supaya apa? Artinya kita itu seperti dia itu karena betul-betul dorongan dia dari dalam diri kita, bukan karena misalnya mengharapkan sesuatu imbalan seperti itu. Jadi saya pikir cuma itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin tadi ada Bapak mau dipertanyakan tadi sementara materi, angkat tangan silakan. Maaf ya, saya mendahului dulu. Terima kasih atas yang pertama materi awal tadi tentang hubungan konsekuensi sama restitusi. Ada peredaran tadi atau terbaca bahwa hukuman itu negatif. Dalam artian kalau negatif itu tidak usah diterapkan. Kemudian yang netral konsekuensi, yang positif restitusi. Pertanyaan saya, apa ini hukuman sama sekali tidak boleh digunakan? Karena ini tadi ada seperti hukuman. Sementara tadi yang kita lakukan sekolah kebanyakan hukuman. Nah ini adanya diseminasi ini artinya program aplikasi yang positif bagi guru maupun siswa. Apakah betul-betul ini yang hukuman bisa kita kikis? Nah ini maksud saya, apa ini betul-betul kita mau kikis atau memang sama sekali tidak boleh digunakan? Itu hanya pertanyaan. Bukan kita mau menguji budi, tapi hanya kita mau ilmunya yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Netre. Memang seharusnya untuk sekolah penggerak kurikulum merdeka itu ya Pak ya, namanya hukuman itu memang tidak boleh lagi diterapkan di sekolah. Kita ganti dengan yang namanya tadi proses restitusi, di mana di situ di proses restitusi itu bisa lebih membuat karakter peserta didik kita lebih kuat. Jadi diharapkan hukuman nanti itu akhirnya tidak ada di sekolah, diganti dengan misalkan ada anak didik kita atau peserta didik kita yang mengalami suatu permasalahan, diganti dengan yang namanya segitiga restitusi tadi, dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Seperti itu. Mungkin Bu Emi ada tambahan. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke dampaknya hukuman sebenarnya. Hukuman itu dampaknya adalah rasa bersalah ke anak-anak dan perasaan tidak menghargai dirinya dan perasaan merasa tidak dihargai. Kita tidak bisa elakkan bahwa kalau hukuman itu bisa hilang secara instan, tidak bisa. Yang paling amannya mungkin kita bertahap saja Bapak Ibu, dari hukuman kita beralih ke konsekuensi. Ya. Karena kalau konsekuensi Bapak Ibu itu cukup baik juga untuk diterapkan sebelum kita melangkah ke restitusi. Iya. Jadi memang tidak ada hal yang instan Bapak Ibu. Kita harus merubah secara perlahan, secara pelan-pelan. Kalau yang kami pahami selama materi guru penggerak itu memang tidak boleh lagi ada hukuman. Ya. Tidak boleh lagi ada hukuman untuk murid. Nah, kita kalau misalnya kita mau mengganti hukuman itu, cara yang paling aman yang kita lakukan adalah menerapkan konsekuensi. Berikanlah imbalan kepada siswa yang ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan.
Iya. Atau tanya sama siswanya, kamu kan tadi sudah mengaku kalau salah atau melanggar aturan. Nah, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, itu ditanya. Mungkin ada anak-anak yang bilang, biar ibu saya menyapu, biar saya menyapu halaman, biar saya menyapu ruangan kak. Itu kan adalah kesepakatan yang kita bikin, dan dia sendiri yang dia sendiri yang meminta itu. Iya. Jadi seperti itu Pak. Memang hubungan itu kalau konsep yang kami dapat itu sudah tidak boleh lagi ada. Iya. Yang paling tepat adalah restitusi. Nah, langkah-langkahnya itu tadi segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ya. Ya, silakan kalau ditanya. Bukan saya cukup yang jelas. Cuma ada sedikit kata-kata mungkin ini. Di sekolah kan ada tapi ada juga sanksi. Sanksi ini sepertinya itu hukuman. Artinya tidak menyalahi aturan, harus ada sanksinya. Maaf kan terakhir kalau baru ditelur. Ini tidak sesuai dengan konsekuensi dengan apa tadi. Ini restitusi minimal mengembalikan perasaan anak supaya tidak merasa bersalah dan sebagainya. Tapi kalau sudah di ultimatum sudah sekian kali harus keluar. Nah, seterusnya ini sudah mulai tadi bergerak. Jadi kami bukan berarti kan karena tahu ini belum bergerak, tapi ini suatu langkah yang maju. Mudah-mudahan kita berharap. Iya betul Pak. Memang hak pada kenyataannya sekolah kita masih ada tata tertib dengan sanksi-sanksi yang ada. Kalau kita mengarah ke sekolah penggerak Bapak Ibu, itu tata tertib sudah diubah lagi menjadi kesepakatan atau keyakinan. Iya. Keyakinan yang bukan lagi tata tertib tetapi keyakinan sekolah. Apa yang kita yakini bersama. Iya. Iya betul. Jadi kalau kita nanti Bapak Ibu kan misalnya kalau sudah ada guru penggeraknya, itu sekolah kita ada kemungkinan untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu adalah pionir yang salah satunya adalah menerapkan hal-hal positif. Jadi tata tertib itu kita ubah menjadi sebuah keyakinan, bukan lagi sebagai tata tertib atau peraturan. Mungkin bagusnya dilibatkan semua. Yes, seharusnya Bapak Ibu pertemuan ini memang seharusnya dihadiri oleh semua aspek sekolah. Ya, semua stakeholder sekolah seharusnya seperti itu, supaya bukan cuma 1-2 orang atau di lingkungan ini yang menerapkan budaya positif itu, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah, warga sekolah. Dan bagaimana caranya? Ya kita harus mulai dari kita dulu. Jadi saya berharap setelah kami mendiseminasi materi-materi yang kami dapatkan, mudah-mudahan Bapak Ibu ada pencerahan meskipun hanya sedikit, tapi setidaknya ada mindset yang atau pola pikir yang harus kita ubah atau yang harus kita perbaiki setelah pertemuan ini. Yeah.